Berapa sih Ya. kisaran gaji Mas? Kisaran gaji dari bekerja sebagai perawat di Jepang? Gambarannya nih. Nggak usah Oh, itu gaji, nggak usah gaji dari Masnya. Punya kisaran rata-rata lah gaji perawat di Indonesia di sana oh, berapa? itu yang apa nih? Soalnya kita gajinya yang lulus dan sebelum yang lulus tuh jauh beda gitu. Yang sebelum ujian dulu berapa nih? Kalau sebelum ujian? Sebelum ujian itu ya dari kisaran 20 sampai 27. 20 sampai 27 juta. Ya, Nah, setelah ujian, setelah ujian itu semuanya serba naik ya. Jadi nah, kita dapat tunjangan, semuanya dapat tunjangan, istri, anak, semuanya. Dinas malam pun jadi ganda gitu. Dan lebih jadinya tunjangan kisaran berapa nih kalau udah lulus ujian nih? 30 sampai 43. 30 sampai 43 sebulan. Itu uang semua tuh, Ya, Mas. ya daun dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Dedi. Selamat malam di Jepang ya. Oh, Selamat Masya siang. Allah. Saya di Saudi sekarang jam berapa tadi? Jam 2 siang. Di sana berarti jam berapa, Bang? Jam 8 malam. Oh, iya, jam 8 malam. Malam. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita ada Mas Dedi ya, di acara podcast online kali ini. Saya mau sedikit wawancara sama Mas Dedi. Jadi yang belum tahu Mas Dedi ini, ya Mas Dedi aja lah yang kenalin diri langsung lah, biar Oh biar ya, enak siap, siap. ya. Oke oke, silakan Mas. Nah, perkenalkan subscribernya Mas ini, Mas Hamid, nama saya Dedi ya. Sekarang kerjanya di Jepang. Saya bukan di rumah sakit, tapi di rumah sakit lansia ya, khusus nenek-nenek ya, yang umurnya udah 180 gitu ya, yang pokoknya udah usia lanjut ya. Sekarang tepatnya tinggalnya di Osaka, eh, kota terbesar kedua di sini ya, di Hmm. Jepang ya. Di Indonesianya dari mana Mas? Indonesia Lubuk Linggau. Kalau Lubuk Linggau mungkin sedikit yang tahu ya, karena jadi kotanya juga baru ya, Hmm. baru 8 tahun. Sumatera Selatan, Palembang lah. Oh, Ya. kampung sama istri saya berarti Palembang. Iya, Ya Palembang. teman-teman, jadi Mas Dedi ini YouTuber juga perawat dari Jepang. Masya Allah dia duluan lebih senior daripada saya. Dia kebetulan kerja di Jepang dan hari ini saya mau sedikit tanya-tanya sama Mas Dedi tentang bagaimana sih kiprah seorang perawat di Jepang. Nanti teman-teman bisa bandingkan bagaimana perawat di Jepang sama di Arab Saudi. Jadi teman-teman bisa pilih nanti mau bekerja di Jepang atau mau bekerja di Arab Saudi. Apa nama Mas channelnya Mas? Dedi Fikriansyah. Nanti saya taruh di sini lah di bawah sini. Nanti biar Iya. teman-teman jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Dedi. Jadi teman-teman bisa lihat eh, bagaimana kehidupan Mas Dedi di Jepang. Baik Mas Dedi, Siap. sekarang ini lagi kerja atau lagi di rumah atau gimana nih? Ini kebetulan tadi dinas pagi, jadi udah pulang, sekarang udah di rumah. Ya, Oh, udah santai di rumah. jadi Udah, nanti jadinya ya. iya, Nah, siap. Mas Dedi ini juga teman kuliah saya teman-teman. Jadi saya sama Mas Dedi satu kelas di salah satu program lintas jalur S1 keperawatan salah satu universitas swasta di Semarang. Jadi kami satu kelas, jadi saya bilang waktu itu sama Mas Dedi, Mas kalau ada waktu kita sharing pengalaman sama teman-teman di Indonesia. Bagaimana sih kalau kira-kira perawat di Jepang? Mas Dedi di Jepang dari tahun berapa Mas? Masuk ke Jepang itu 2015, 2016 ya. Udah 4 tahun hampir mas, ya 4 tahun lebih ya. Eh, 2015 apa 16? 2016 itu programnya dimulai 2015 karena kontraknya Oh, 2015. ya, ya. Kalau Antara Jepang kita 2015 itu dari Jepang. ya, nah benar benar. Ya. Jadi pokoknya kalau mulai mulai berangkatnya dari tahun mulai prosesnya dari tahun berapa Mas? Dari proses tahun 2014. Oh, tunggu. Mas ini lulusan tahun berapa emang? Tahun D3-nya tahun 2013. 2013. Oh, Ya. berarti memang jauh di atas saya. Saya masuk semester 1 itu 2012. Berarti saya baru 2012 ya. semester 3, Mas Dedi udah lulus berarti. Uh, Udah ya, lulus. apa sih namanya? Bisa diceritakan nggak Mas, gimana sih awalnya sampai
prosesnya sampai berangkat ke Jepang. Saya sih di Saudi juga baru bareng berarti kita kalau Mas 2016, saya di Saudi juga dari 2016 April saya di 2016 April saya di Saudi, maksud di Madinah. Berarti kita agak seimbang lah, hampir sama lah ya. Oke, Mas Ali bisa diceritakan awal berangkatnya sampai prosesnya kayak gimana? Jadi nanti teman-teman ada gambaran nih, kira-kira kalau mau ke Jepang ini kayak gimana? Bekerja sebagai perawat ya, bukan sebagai TKI non profesional. Mas Ali, boleh diceritakan Mas awalnya gimana dari daftarannya kemana, prosesnya seperti apa sampai berangkat ke Jepang. Jadi itu dulu. Nanti setelah itu baru kita lanjut bagaimana gajinya di sana, kisaran berapa gajinya, gimana pekerjaannya. Kita mulai dulu dari proses pemberangkatannya, Mas. Gimana? Ya, dulu pertama kali niat ke Jepang itu ya karena lihat senior ya. Senior udah beberapa orang yang udah berangkat duluan gitu ya. Udah sampai Jepang gitu ya. Jadi saya juga tertarik dan ingin ikut gitu ya. Tapi saya nggak tahu jalurnya seperti apa. Pernah saya kontak lewat Facebook ya, media massa gitu, media online gitu. Saya kontak katanya harus ikut pelatihan katanya, harus bisa bahasa Jepang kan syaratnya. Ke Jepang itu minimal yang level paling dasar ya, level 5 bahasa Jepang gitu ya. Jadi saya ikut dulu pelatihan yang ada di Bandung dulu. Tahun 2013 akhir saya ke Bandung belajar. 2013 akhir? Ya, akhir. Karena saya 2013 bulan 8 wisuda kan. Oh, agak lama juga berarti sampai berangkatnya ya? Sampai dari belajar bahasa Jepangnya itu ya? Iya. Enggak, itu masih panjang banget prosesnya. Oke, lanjut. Jadi ke sana belajar berapa bulan dan saya masukin berkas. Kalau masukin berkas itu ke lembaga ini ya, kemana-mana juga lewatnya BNP 2 TKI ya. Kalau sekarang kalau nggak salah BP2NI ya, BP2NI ya kalau sekarang udah berubah ya. Ke sana dulu masukin berkas, lengkapin berkas seperti paspor, SKCK, apa ya, ijazah kita lulusan terakhir. Sorry Mas, sorry dipotong nih. Berarti pokoknya mulai ngurusnya itu dari 2013 ya? Pas lulus 2013. Oke, lanjut. 2013 saya ikut program EPA namanya. EPA itu Economic Partnership Agreement ya, G2G ya, government to government ya, dari pemerintah sini, pemerintah situ. Jadi programnya sedikit lama ini. Pertama yang verifikasi data dulu ya, administrasi. Kalau lulus, lanjut langkah selanjutnya yaitu tes psikotes sama tes keperawatan. Ini dalam bahasa Indonesia nih, psikotes sama keperawatan dulu. Nah kalau lulus lanjut lagi ke yang selanjutnya itu medical check up ya. Medical check up-nya sampai 2 kali itu. Nah, kalau dinyatakan fit, Saudi juga 2 kali juga. Ya, dinyatakan fit, nggak ada apa-apa, lanjut di proses ke wawancara di situ. Nah, wawancara atau mensetsu ya. Wawancara di sini tuh langsung bertemu dengan pemilik perusahaan di sini gitu, yang punya perusahaan di sini dalam bahasa. Nah, itu yang dibuat kesulitan kita gitu. Kalau kita tidak bisa berbahasa Jepang dengan modal nol gitu, pas di sana kesulitan gitu, karena kita langsung bertemu dengan pemiliknya gitu ya. Jadi gimana kita harus membuat dia tertarik sama kita kalau kita nggak bisa bahasa Jepang gitu. Nah awal di sana saya ikut, tapi di sana saya sudah punya bekal sih bahasa Jepang, udah berapa bulan ya belajar gitu. Nah di tahun itu saya gagal mas, gagal. Ada proses matching namanya, proses matching. 2013 itu gagal ya? Gagal. Oke. Gagal. Dan saya lanjut lagi ke IPA selanjutnya, IPA 9 namanya. Di IPA 9 itu ya saya ulang lagi proses dari awal lagi, dari verifikasi berkas, tes lagi, medical check up lagi, sambil saya lanjut bahasa Jepang ya. Sambil kerja waktu itu di Bandung gitu. Jadi sambil kerja, sambil kerjanya ya itu home care juga, ngerawat di orang tua. Pokoknya singkat cerita pelatihan dulu gitu di Bandung ya setelah daftar itu. Ya. Akhirnya pas 2013 proses akhirnya berangkatnya dari 2016. Dari 16. Ada ujian nggak mas sebelum berangkat? Ada ujian nggak? Selain ujian banyak. Banyak. Banyak ujiannya banyak. Setelah
ikut program itu kan apa ya? Tadi psikotes, kan bahasa Jepangnya nanti pas wawancara itu kita ujian juga itu. Jadi setelah wawancara itu ada ujian sedikit bahasa Jepangnya gitu. Nah itu kita juga harus minimal punya nilai di situ juga. Jadi Tapi semua benar-benar ujiannya dalam bahasa Jepang ya? bahasa Jepang ujiannya. Oke. Itu jalurnya. Tapi saya berangkat seleksi ya udah selesai. Saya lulus di itu tahun 2014 lulus. Itu semua prosesnya gratis apa bayar, Mas? Gratis, semuanya gratis. Kecuali medical check up kita sendiri yang bayar. Tapi setelah kita lulus medical check up semuanya dikembalikan uangnya. Oh, berarti istilahnya tetap istilahnya gratis ya? Gratis semuanya programnya. Iya. Oke, Nah, setelah itu, setelah dinyatakan lulus itu kita ada proses lagi namanya pelatihan lagi dari pemerintah Jepang dan Indonesia. Setelah itu kita dipelatihkan di Depok kalau nggak salah, P4TK Bahasa Depok. Di sana kita diajar bahasa Jepang selama 6 bulan. Tapi di sana kita udah dibayar. Di sana kita udah digaji $10 per harinya. Berapa? Termasuk $10 per hari, termasuk hari libur. 140.000 berarti ya? Ya, segitu. Itu rumah udah, makan semuanya, buku semuanya, pokoknya itu uang saku ibaratnya. Jadi uang saku kita $10 per hari. Jadi terima gaji tiap bulan di sana juga di Jakarta. Nah, dan berangkat, proses berangkat itu nunggu lagi berapa bulan karena persiapan tiket segala macam gitu kan. Itu semuanya dibayar, nggak ada kita uang pakai uang sendiri itu nggak ada, uang pribadi nggak pakai. Nah itu sampai proses berangkatnya. Panjang prosesnya. Lama ya, sampai dari 2013 sampai 2016 lumayan ya. Panjang. Jadi intinya semuanya itu gratis pas dari ngurus dari awal itu gratis artinya. Gratis semuanya. Iya. Oke, sekarang setelah berangkat di Jepang nih, pas awal-awal kira-kira kesulitan apa nih pas awal-awal sampai di Jepang kerja nih? Yang paling Mas jadi rasakan paling sulit nih? Oh iya, saya mau cerita dikit. Setelah sampai Jepang kita nggak langsung kerja. Oh, nggak langsung kerja? Jadi sampai Jepang kita ada namanya sekolah lagi. Panjang banget prosesnya. Iya panjang. Jadi kita sampai Jepang itu belajar lagi kayak di Depok ya. Selama 6 bulan juga. Jadi segala pengenalan budaya, bahasa Jepang, terus dari skill dari nanti tempat kita kerja, itu dilatih lagi selama 6 bulan di sana. Jadi bukan misal nih, saya kerjanya di daerah Osaka, tapi saya dilatihnya bukan di daerah Osaka, nanti di daerah mana gitu. Dulu kalau saya di Toyota, daerah Toyota, produksi mobil Toyota ya, di sana dulu. Di sana pelatihannya. Jadi nggak langsung kerja gitu. Jadi nggak langsung tapi dapat gaji tuh Mas? Udah. Jadi sambil belajar. Pelatihannya itu berapa lama? Belajar 6 bulan. Oh, jadi dari Indonesia lumayan lama sampai di Jepang. Iya. Oke, ngerti. Sekarang gini deh, langsung aja ke pertanyaan yang paling penasaran banget sama orang-orang di teman-teman di Indonesia sebenarnya. Berapa sih kisaran gaji Mas? Kisaran gaji dari bekerja sebagai perawat di Jepang? Gambarannya nih. Nggak usah gaji dari Masnya. Punya kisaran rata-rata lah gaji perawat di Indonesia di sana berapa? Itu yang apa nih? Soalnya kita gajinya yang lulus dan sebelum yang lulus tuh jauh beda gitu. Oke. Kita bahas dulu lah masalah ujian sama yang nggak ujian itu. Itu ujiannya, gambaran umumnya seperti apa Mas ujiannya itu? Ya ujiannya Zenkoku ya, seluruh Jepang ya, orang Jepang semuanya, orang Jepang pun ikut ujian gitu ya. Jadi soalnya pun sama seperti orang Jepang. Kayak license gitu, kayak hukum, kayak STR gitu ya? Kayak STR gitu ya? Ya. Jadi kalau kita udah punya lulusan, nah jadi kita bebas untuk bekerja dan bebas tinggal lama di Jepang gitu. Kalau udah lulus nih? Kalau udah lulus. Mas ini udah lulus berarti nih ya? Alhamdulillah udah. Oh, Masya Allah. Tahun lalu. Berapa kali ujian itu Mas? 1 kali. First time langsung lulus. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Itu soal-soalnya kayak dunia keperawatan, tapi pakai bahasa Jepang gitu ya? Iya, betul. Tapi karena saya ngambilnya program care worker, jadi itu soalnya itu yang berkaitan dengan medis itu cuma 40 soal lah. Sisanya tentang berapa soal sih Mas? Berapa soal sih? 125. 125. Ya.
Semua Sisanya bahasa Jepang itu ya. ada Jepang Oh, semua. habis itu Bali ini setelah lulus, soalnya. dulu, oke, itu kalau perbandingan buat teman-teman kalau di Saudi ya. Itu Ya. kalau di Saudi yang sekitaran gaji 40 itu yang kerja di jadi kayak PNS gitu. Jadi memang kalau di Saudi itu ada dua Mas, ada yang kerja di private, ada yang di pemerintahan. Kalau yang di pemerintahan ya itu memang gajinya sekitaran itu. Kalau yang di private kayak saya itu kisaran 20 sampai 25 lah. Itu yang ada ujian juga. Kalau sebelum ujian juga beda. Kita kalau di Saudi ujiannya bahasa Inggris, nggak bahasa Jepang. Jadi nggak lebih mudah lah dibanding Jepang gitu. Oke, Oh. sekarang di sana berarti tinggal sama keluarga Mas ya, sama istri ya? Ya. Kalau sekarang karena udah lulus, jadi bisa panggil istri. Jadi istri udah tinggal bareng sekarang. Nah, kalau misalnya biaya hidup nih Mas, biaya hidup nih kalau di Jepang, mahal apa murah nih? Menurut Mas Dedin? Menurut aku ya biaya hidup di sini tuh ya karena pakai uang sini ya murah gitu ya. Murah? Murah gitu. Ayam halal gitu ya. Satu ekornya gitu kan 50.000 kan. Itu berapa? Yang 1 kiloan sama tulang tulangnya sama kepalanya itu tuh 50.000-an. 50.000. Kalau 50.000 rupiah nih ya, kita bicara rupiah nih ya. Iya, itu udah di rupiah itu. Kalau di sini berapa ya? Kalau di sini 40.000 sama berarti. Sama berarti sama. Jadi, tergantung karena kitanya udah banyak senior di sini ya, dan seniornya udah tinggal lama. Jadi mereka kasih tahu kalau belanja jangan di supermarket kecil gitu, di grosirnya. Gitu. Jadi harganya tuh lebih murah banget gitu. Jadi saya pernah beli jeruk 1 dus yang isinya itu 50 biji, yang 1 dus itu cuma 100.000 juga kan. Itu kan kalau kita nggak tahu kan harga 1 bijinya 3 biji aja udah 30.000 gitu kan. Ya, itu kelebihannya karena udah tahu duluan. Kalau misalnya pajak-pajak itu pajak apa aja yang dibayar Mas? Kalau misalnya kayak di Saudi ini kan Anda bayar pajak anak, bayar pajak misalnya kalau istri masuk di tanggungan kita juga bayar pajak juga. Kalau kayak saya ini kemarin bayar pajak anak saya itu setahun 20 juta nih. Kalau di sana Anda nggak dibayar pajak Mas? Pajak itu ya pajak kerja gitu. Jadi kalau saya kerja gitu ya, pajak yang harus dibayar tuh pajak kerja, asuransi kerja ya. Terus yang kedua itu pajak kesehatan. Jadi kalau saya mau berobat kemana-mana itu nggak perlu bayar, cukup bayar 30%. Semuanya jadi apa tuh ya? Bayarnya cuma 30% aja gitu. Dari misal operasi 30 juta cuma bayarnya 9 juta gitu. Jadi yang asuransi gitu ya. Itu asuransi kesehatan, kerja sama pensiun yang saya bayar itu doang. Itu udah dipotong dengan gaji langsung gitu ya? Gaji udah ditarik itu udah. Jadi kita nggak perlu mikir bayar. Jadi kita terima udah bersih gitu ya? Iya gitu. Jadi udah dipotong dari gaji kita. Gitu. Oke Mas, udah banyak banget ini pertanyaan. Makasih banyak mau sharing pengalaman sama teman-teman. Terakhir nih, pesan buat teman-teman yang mau bekerja sebagai perawat di Jepang ya apa nih Mas? Pesannya ya, karena ini berdasarkan pengalaman saya sendiri ya. Awalnya saya tuh nggak tahu, dan saya karena ketidaktahuan itu, jadi saya malas untuk mencari tahu gitu ya. Jadi saran saya kalau punya niat untuk ke Jepang, kejar gitu ya. Seberapapun sulitnya cari tahu, dan dengan kita cari tahu itu semua jalan itu terbuka gitu ya. Dan juga ya namanya juga kita kerja tempat orang, dan kita harus menguasai bahasa orang tersebut. Ya jalan satu-satunya semangat belajar ya. Untuk siapapun juga untuk mau ke Jepang semangat belajar bahasa Jepangnya. Karena apa? Itu kunci keberhasilan di sini tuh bahasanya. Seperti itu. Ya Mas Dedi kemarin bilang ada ujian tingkatan bahasa ya. Itu ujian gimana kemarin? Oh, iya. Wah susah banget. Udah ada hasilnya belum? Udah ada hasilnya belum? Belum, itu 1 bulan hasilnya. Dulu saya ikut level terakhir itu 2 tahun yang lalu. Dan itu sekarang kalau ujian bahasa kita naik juga levelnya, itu gaji naik juga? Enggak, itu sebenarnya ya sebagai kepercayaan diri sama mengukur bahasa Jepang kita. Terus kalau balik ke Indonesia itu
gaji kalau udah level M1 itu minimal kita udah pegang gaji 10 sampai 15 juta di Indonesia. Kalau pulang ke Indonesia nih. Kalau pulang di Indonesia. Untuk jadi seorang guru dan penerjemah itu segitu. Jadi maksudnya pensiunan dari setelah berhenti bekerja di Jepang, kita ada kayak udah ada jaminan bisa bekerja di Indonesia dengan gaji sekitar itu ya. Ada banyak yang menampung seperti itu. Perusahaan Jepang juga kan udah banyak di Indonesia. Benar. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Saya jadi kayak pengen ke sana nih, cuman ya masih mikir mau ninggalin Madinah soalnya. Di sana lebih enak kok ibadahnya. Ibadahnya kalau di sini ya salah satu keunggulan yang nggak bisa dinilai dengan uang kalau di Madinah ya bekerja di Saudi ya seperti itu. Iya. Makasih lah Mas untuk waktunya sharing. Nanti kalau misalnya teman-teman subscriber saya mau nanya-nanya ke Mas Dedi, bisa di Instagramnya nanti di tag saya taruh di bawah di sini ya. Instagram sama YouTube channelnya. Nanti bisa kontak langsung ke Mas Dedi. Tapi jangan kontak-kontak yang aneh-aneh karena Mas Dedi punya istri di sana. Iya. Mas Dedi, terima kasih banyak atas waktunya. Ini kita bentar lagi mau masuk kuliah nih. Kuliah ya. Setengah jam lagi. Makasih Mas. Yuk, sama-sama. Sukses selalu, sehat selalu. Salam sama keluarga di sana. Ya, Pak Mim. Sukses juga buat Mas Amit. Amin. Terima kasih. Oke, jangan lupa subscribe juga channelnya Mas Dedi ya. Iya, ditunggu ya. Oke Mas. Kita tutup Mas ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.